Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa ikut lagi ibadat tengah minggu dari Mebik. Kami sudah sangat siap memuji Tuhan, siap bermain, terlebih lagi kami sudah siap dengar firman Tuhan. Berkati ibadat tengah minggu kami, berkati kami di tempat kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita semua bangkit berdiri, yuk kita nyanyikan Bang Bang Bang. Semua tepuk tangan di atas kepala. Bang Bang Bang, 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 hey, Bang Bang Bang, Bang Bang Bang. Ya, kita nyanyikan pujian ke surga go go. Ya, semua kita memuji Tuhan ya, teman-teman yang di rumah. Ayo kita memuji Tuhan, angkat suaramu. Oleh karena salib Tuhan Yesus, kini ku diselamatkan. Kesedihan bye-bye, kesusahan bye-bye, ke surga go go, tempatku ditunggu, ke tempat Yesus berada. Ke surga go go, ke tempat Yesus ada, Yesus yang mengasihiku. Ya, sekarang kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan gerakannya. Yo. Oleh karena salib Tuhan Yesus. Oleh karena salib Tuhan Yesus, kini ku diselamatkan. Hidup kekal telah jadi milikku. Bye-bye kesedihan, bye-bye kesusahan, bye-bye. Ke surga go go, tempatku ditunggu, ke tempat Yesus berada. Ke surga go go, ke tempat Yesus ada, Yesus yang mengasihiku. Oleh karena salib Tuhan Yesus. Oleh karena salib Tuhan Yesus, kini ku diselamatkan. Hidup kekal telah jadi milikku. Bye-bye kesedihan, bye-bye kesusahan, bye-bye. Ke surga go go, tempatku ditunggu, ke tempat Yesus berada. Ke surga go go, ke tempat Yesus ada, Yesus yang mengasihiku. Oke, ya, ini saatnya kita akan bermain. Nama permainannya adalah kacang loncat. Oke, nanti cara bermainnya teman-teman. Oh, tapi kita panggilkan aja dulu kakak-kakaknya ya untuk masuk ke layar. Yuk, silakan kakak-kakak. Teman-teman, nanti akan ada kacang-kacang kulit di sebelah kanan dan di sebelah kiri saya. Jadi nanti tugas kakak-kakaknya adalah untuk membuka kacang, lalu mengumpulkannya. Setiap
5 kacang yang sudah terbuka, kakak-kakaknya harus lompat ya setiap 5 kacang. Oke? Ya, itu dia. Kita lihat mereka bermain. Nanti yang paling banyak mengumpulkan kacang adalah pemenangnya. Oke, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Yuk. Ayo, yang udah 5 langsung loncat ya. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Oke, 1-0 untuk Kak Timo. Ayo, apakah Kak Raymond akan menyusul? Kacang kelima silakan loncat ya, Kak Raymond ya. Ayo, ayo. Ayo, 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 ayo. Siapa yang menang? Udah loncat. 1 sama, ayo. Oke, 2-1. Sementara kedudukan Kak Timo memimpin. Oke, ayo buka yang banyak. Jangan dimakan ya. Oke, 2 sama, ayo. Wow, sudah 3 loncatan untuk Kak Timo ya. Kak Raymond masih terus membuka, mengupas. Oke, 3 sama. Oke. Kira-kira siapa yang paling banyak mendapatkan kacang ya? Wow, 4-3. Oke, apakah Kak Raymond bisa menyusul? Ayo, ayo, ayo. 4 sama. Wow, menuju angka 5 kita hitung 10, 9, 8, 7, 5. Ayo sedikit lagi. 4, 3, 2, 1, stop. Oke, tadi setelah kita melihat loncatannya, yang paling banyak adalah loncatan Kak Timo. Jadi pemenangnya adalah Kak Timo. Selamat. Terima kasih sudah bermain. Oke, silakan dimakan kacangnya, dibawa pulang ke rumah masing-masing. Kalau kendaraan yang rusak, montir medik yang betulkan. Kalau manusia rusak, hanya Yesus pulihkan. Kalau kendaraan yang rusak, montir medik yang betulkan. Kalau manusia rusak, hanya Yesus pulihkan. Ya teman-teman, perkenalkan saya adalah Montir Medik. Ya teman-teman, Medik datang menjumpai semua teman-teman untuk membagi hadiah. Tapi teman-teman harus menjawab pertanyaan dari Montir Medik. Ya siap? Perhatikan, apa nama alat atau benda yang dipegang oleh Montir Medik ini? Ada 2 benda. Ya, jika teman-teman di rumah tahu jawabannya, langsung jawab di kolom komentar YouTube Medik Indonesia. Ya teman-teman, Montir Medik akan pergi ke tempat lain untuk memperbaiki kendaraan yang rusak. Ya sebelumnya teman-teman semua bangkit berdiri. Kita buat kembali passwordnya dengan semangatnya. Kalau kendaraan yang rusak, Montir Medik yang betulkan. Kalau manusia rusak, hanya Yesus pulihkan. Kalau kendaraan yang rusak, Montir Medik yang betulkan. Kalau manusia rusak, hanya Yesus pulihkan. Ya teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau nyanyikan pujian. Ya Tuhan yang mengasihiku.
segenap hati kita katakannya Tuhan yang Ya Tuhan yang mengasihaniku, sekarang ya Tuhan berbicaralah, ya Tuhan yang memberkatiku, sekarang biarkan aku menghadapmu, oleh karena kasih dari salibmu datang mendekatimu, di dalam tanganmu ya Tuhanku, Engkau menopang diriku, segenap hatiku aku menyembahmu, kasih Tuhan yang mengasihaniku. Ya Tuhan yang mengasihaniku, sekarang ya Tuhan berbicaralah, ya Tuhan yang memberkatiku, sekarang biarkan aku menghadapmu, oleh karena kasih dari salibmu ku datang mendekatimu, di dalam tanganmu ya Tuhanku, Engkau menopang diriku, segenap hatiku aku menyembahmu, kasih Tuhanku sekarang milikku. Haleluya, 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 haleluya. Segenap hatiku, segenap hatiku aku menyembahmu, kasih Tuhanku sekarang milikku. Haleluya, 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 haleluya. Aku menyembahmu. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saatnya kami semua yang ada di tempat kami masing-masing mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicara untuk kami supaya firman yang kami dengar ini benar-benar hidup untuk kami dan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Terima kasih, berkati Kak Lep berkata-kata dan semua teman-teman yang mengikuti ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, hari ini firman Tuhan bagi kita semuanya. Sekarang Tuhan
biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Lukas pasal 2 ayat 29. Kak Lena ulangin sekali lagi ya. Sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Lukas 2 ayat 29. Teman-teman, pandemik ini yang kita lalui sudah lebih dari 1 tahun, bahkan hampir 2 tahun. Ada orang yang terpapar COVID, kena COVID, dia sembuh. Tapi ada juga yang gak sembuh. Ada yang sembuhnya 2 minggu, ada yang sampai 1 bulan, 2 bulan. Namanya long COVID. Nah, ada orang yang terpapar COVID, kemudian dia sembuh. Tapi ada orang yang terpapar COVID, kena sakit COVID, dia harus masuk rumah sakit. Dia putus asa, gak sembuh-sembuh. Sendiri di ruangan rumah sakit, gak bisa ketemu sama teman-teman. Dalam keputusasaannya dia bilang, oh Tuhan, ambillah nyawaku. Sekarang aku sudah siap dipanggil Tuhan. Dia mau serahkan nyawanya. Dia bilang, ambillah Tuhan, ambillah, biarkan aku pergi bersamamu. Aku sudah siap. Ketika dia mengalami penderitaan, dia bilang dia sudah siap untuk dipanggil Tuhan. Tapi ketika dia mengalami sukacita, apakah dia berani berkata? Waktu dia sehat, waktu dia duitnya banyak, waktu dalam keadaan baik-baik, apakah dia berani berkata, sekarang Tuhan, biarkan aku pergi, biarkan aku mati. Nah, di dalam Alkitab, Lukas pasal 2 ayat 21 sampai ayat 35 dikatakan ada seorang yang bernama Simeon. Simeon ya, bukan Simeon. Kalau Simeon itu anaknya Kak Lena. Simeon. Siapa itu Simeon? Oh, siapa dia ya? Simeon adalah seorang yang benar dan saleh. Roh Kudus ada dalam hidupnya. Alkitab berkata di Lukas pasal 2, Simeon ini menantikan penghiburan dari Israel. Roh Kudus menyatakan kepada Simeon, kepada Bapak Simeon, bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Dia yang diurapi Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat. Teman-teman, Simeon ini benar-benar menanti-nantikan Mesias yang dijanjikan sesuai dengan kitab suci. Dia tahu dari Alkitab bahwa Mesias akan lahir. Nah, waktu Yesus lahir, orang tua Yesus mengikuti kebiasaan pada waktu itu. Apa itu kebiasaannya? Yaitu anak laki-laki itu harus pada hari ke-8 harus disunat dan dibawa ke bait Allah. Dan Yesus dibawa oleh kedua orang tuanya ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Teman-teman, hari ke-8 setelah Yesus lahir itu dia dibawa ke bait Allah, lalu orang tuanya ada bersama-sama dengan dia, dan orang tuanya juga membawa persembahan. Persembahannya bukan dalam bentuk uang, tapi sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu Yesus dibawa ke bait Allah dan Roh Kudus menyertai dia, disitulah Simeon, orang yang benar dan setia, dia melihat Yesus di dalam bait Allah. Wah, Simeon senang sekali. Ya, ini dia, ini benar, ini dia Mesias, ini dia yang dijanjikan, ini dia penyelamat. Dia senang sekali, girang, belum pernah mengalami kegirangan seperti itu. Dia benar-benar bersukacita, dia benar-benar bisa bersyukur kepada Tuhan. Benar apa yang dikatakan kitab suci, Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Simeon menyambut bayi Yesus itu, menatang dengan kedua tangannya. Kalau menatang itu mengangkat dengan kedua tangannya. Dia angkat dengan kedua tangannya. Wah, dia senang sekali. Dia memuji Tuhan sambil berkata, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai
dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan bagi bangsa-bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Maria dan Yusuf, orang tua Yesus, mendengar kata-kata Simeon, heran. Wah, kata-kata yang luar biasa. Lalu Alkitab mencatat, Maria dan Yusuf amat heran dengan segala apa yang dikatakan tentang dia, dan mereka menyimpannya dalam hati. Lalu Simeon memberkati anak itu, memberkati Mesias, memberkati Yesus. Teman-teman, Simeon ingat kata-kata Roh Kudus kepadanya bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Dan ketika ia melihat Mesias, dia senang sekali. Dalam perjumpaannya dengan Mesias, dia bersyukur. Dalam keadaan dia bersyukur, dia bersuka cita. Dalam keadaan bersuka cita dia berkata, nih kalimatnya ya, dia bilang, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Simeon bersyukur mengalami perjumpaan dengan Kristus dan dia tidak takut mati. Simeon setelah meneliti Alkitab, benar inilah Mesias yang dijanjikan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci, dan dia berani berkata, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi. Apa artinya? Bukan pergi kembali, bukan pergi dia keluar dari bait Allah, tapi sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi. Simeon sudah siap dengan kematian. Dia bilang, Tuhan, biarkan saya pergi karena saya sudah berjumpa dengan Mesias. Simeon, Bapak Simeon ini sudah siap untuk mati. Teman-teman, banyak orang yang takut untuk mati. Takut dengan kematian. Ada orang umurnya masih panjang, sampai kakek-kakek baru dia mati. Tapi ada juga anak yang masih kecil. Temannya Kak Lena umur 14 tahun meninggal kecelakaan motor. Ada juga bayi umur 2 tahun sakit panas. Beberapa hari di rumah lalu dibawa oleh ibunya sakit dan dia dipanggil oleh Tuhan. Dia mati. Banyak orang yang takut mati. Kenapa orang takut mati? Karena belum punya pengalaman mati. Jadi takut mati kan karena belum punya pengalaman. Wah, mati gimana ya, belum ada pengalaman. Dan orang yang mati itu tidak bisa kembali lagi menceritakan sama kita, sama Kak Lena misalnya, teman Kak Lena yang udah dipanggil Tuhan, terus dia bilang, saya mengalami seperti ini loh di kuburan, saya mengalami seperti ini loh di alam kematian. Gak ada yang balik. Dan kenapa orang takut mati? Mati itu terpisah dari orang-orang yang kita kasihi, terpisah dari kesenangan-kesenangan kita. Tapi kita belajar teman-teman dari seorang bapak yang bernama Simeon. Dia tidak takut mati karena dia sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Artinya kalau saya mati, tubuh saya yang dari debu ini kembali kepada debu, ada di dalam kuburan, dimakan oleh cacing, betul menjadi tanah. Tapi roh saya dibawa oleh malaikat masuk ke dalam kekekalan. Kalau Bapak Simeon tidak takut dengan kematian karena dia percaya dengan Kristus, teman-teman juga pastikan teman-teman sudah percaya kepada Kristus. Hingga ketika kita mati, tubuh kita memang ada di bawah kuburan, di bawah tanah, ditutup dengan tanah. Tapi roh kita dibawa oleh malaikat kepada kekekalan. Roh kita tidak binasa, roh kita tidak dimakan sama cacing-cacing. Nah, hari ini kita belajar teman-teman. Teman-teman pastikan teman-teman sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang belum percaya, hari ini Tuhan, saya mau percaya kepada Engkau, satu-satunya juru selamat. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita tahu kemana kita mati. Sehingga kita tidak takut lagi. Ada anak-anak umurnya tidak sampai panjang.
Oh, Kak Lena, saya bertobatnya nanti aja lah kalau saya sudah menikah. Oh, nanti aja Kak Lena, saya masih anak-anak. Anak-anak itu biasa buat dosa. Kak Lena, nanti aja, tunggu saya selesai kuliah. Waktu saya mau kerja, saya bertobat. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Kak Lena juga nggak tahu kapan Tuhan memanggil Kak Lena. Tapi Kak Lena sudah pastikan nanti waktu Kak Lena dipanggil Tuhan, roh Kak Lena dibawa kepada kekekalan. Tubuh Kak Lena menjadi tanah, makan oleh cacing, dari debu menjadi debu, nggak apa-apa. Tapi roh Kak Lena tidak binasa, tidak dimakan oleh tanah, tidak dimakan oleh cacing, tidak ikut terkubur. Tapi roh Kak Lena dibawa kepada kekekalan. Hari ini teman-teman jangan menunda-nunda, tunggu, saya tunggu besar baru percaya, salah. Tunggu Kak Lena, tunggu saya SMA, tunggu saya selesai kuliah, baru saya bertobat, salah. Hari ini pastikan kamu sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan sehingga kita tidak takut untuk mati. Takut nggak kalau mati? Takut nggak teman-teman? Kalau sudah percaya Yesus jangan takut dengan kematian. Karena apa? Karena waktu kita mati, roh kita dibawa kepada kekekalan. Roh kita itu tidak dikubur. Roh kita itu tidak mati dimakan ulat, dimakan cacing di dalam tanah. Tapi roh kita dibawa oleh malaikat masuk kepada kekekalan. Karena itu mari teman-teman, jangan takut mati karena kita sudah percaya kepada Kristus. Yang belum percaya Kristus, pastikan hari ini engkau sudah percaya, mengaku dengan iman dan mulutmu bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Firman Tuhan berkata, sekarang ya Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi. Seperti kalimat yang diucapkan oleh Simeon, sekarang Tuhan, sekarang, saat ini, sekarang Tuhan biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Lukas 2 ayat 29. Baca sama-sama ya teman-teman, ini menjadi keyakinan kita untuk kita tidak takut dengan kematian. 1, 2, 3. Sekarang Tuhan biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Lukas 2 ayat 29. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau terus menolong kami untuk kami percaya kepada Tuhan. Sehingga kepercayaan itu membuat kami tidak takut dengan kematian. Karena kami tahu ketika kami dipanggil oleh Tuhan, tubuh kami memang binasa, tapi roh kami dibawa kepada kekekalan. Tuhan, kami mau terus percaya kepada Engkau, mau setia kepada Tuhan, sehingga kami bisa masuk dalam kekekalan. Dan Tuhan tolong kami, teman-teman kami, kalau ada yang belum percaya hari ini, dalam nama Yesus, buka hatimu. Yang masih ragu-ragu, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, buka hatimu, buka kedua tanganmu. Kak Lena mau berdoa buat teman-teman. Tuhan Yesus Kristus, Engkau lihat teman-teman kami yang membuka hati, membuka tangannya untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tuhan, dalam nama Yesus, Kau tolong masuk ke dalam hati mereka, ubah hidup mereka, biarlah mereka terus percaya bahwa Yesus Kristus, Mesias, satu-satunya Juru Selamat, tidak ada yang lain. Biarlah keyakinan ini membuat kami semua, teman-teman kami, tidak takut menghadapi kematian. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, kita baca sekali lagi ayat hafalan ini ya. Sekarang ya Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Lukas 2 ayat 29. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Sekarang ya Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Lukas 2 ayat 29. Bacaan kita sudah selesai, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bermain, kami sudah dengar. Biarlah Tuhan iman kami, pengharapan kami bahwa kami ada dalam kekekalan. Ketika kami mati, kami dibawa kepada kekekalan, berjumpa dengan Tuhan Yesus kami.
Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami mengakhirinya. Kami mohon berkat dari Tuhan. Teman-teman, buka dua tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Berkat dari Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Penghiburan, pertolongan, penyertaan dari Roh Allah yang kudus memberkati kamu sekalian. Mulai hari ini terus kekal sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Amin. Tuhan berkati, salam sehat.